firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Berkata Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah ada yang sudah misah hari ini? Ada? Oh, ya. Sudah mendengar renungan tadi pagi? Sudah ya? Sudah. Saya memilih bacaan hari ini mungkin agak unik temanya ini ya. Karena hari ini kita merayakan Maria, Santa Maria Bunda Gereja. Dan saya tahu juga sekolah ini ada My Loved One ya. The Blessed Mother, Bunda Maria. Maka Bunda Maria punya peran istimewa dalam kehidupan gereja. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang merasa sendiri? Ada yang hidup sendiri? Ada yang alone? Ya, kos barangkali ya. Tapi apakah ada yang lonely? Ada? Ya. Mungkin tinggalnya alone, but not lonely ya. Ya. Alias kesendirian, itu bahasa lainnya kesepian ya. Kesepian ya. Tadi pagi saya bisa di Biara Siti Miriam bersama dengan suster dan anak-anak Star. Saya katakan ini salah satu fenomena yang sekarang menjadi keprihatinan dan tantangan kita. Kita hidup di dunia begitu canggih. Pada hari komunikasi sosial sedunia, Sri Paulus masih mengingatkan kita punya yang namanya artificial intelligence ya. Sarana yang begitu canggih, HP canggih ya. Bahkan bisa monitor orang ada di mana, bisa berkomunikasi dengan siapapun dari manapun, termasuk dari toilet ya. Nanti jangan heran ya, tiba-tiba orang ngoceh di toilet ya, karena dia sedang berkomunikasi ya, di mana-mana. Tetapi pada suasana, pada era kemajuan inilah, era digital ini ya, ini industrial 4.0, kalau disebut society 5.0, tidak tahu nanti 0.0 apa lagi ya. Pokoknya kata untuk menggambarkan kemajuan begitu pesat. Pada saat itu juga
di tengah konektivitas, di tengah hubungan satu sama lain, komunikasi yang begitu lancar, sekaligus manusia mengalami yang namanya kesepian. Dan kesepian ini terjadi ketika manusia mengandalkan dirinya sendiri. Ketika manusia mengandalkan teknologi yang dibuatnya sendiri dan mentuhankan bahkan teknologi. Ini yang sangat berbahaya. Dan ini kadang-kadang membuat manusia terjebak dalam pergumulan batin yang berhadapan dengan ruang kosong. Ketika manusia mengandalkan diri sendiri, dia lupa bahwa dia berasal bukan dari dirinya sendiri. Hal inilah yang diantisipasi oleh Tuhan Yesus. Kesepian bisa terjadi ketika ada orang yang kita andalkan, ada alat yang kita gunakan, yang kita andalkan, ada tabungan yang kita siapkan, kita andalkan, ada rumah yang besar, bahkan mungkin berlapis-lapis kita andalkan. Kok tidak bisa lagi menjamin hidup saya? Persis ketika Tuhan Yesus terlentang di atas salib. Perhatian, ini detik-detik terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada momen inilah momen di mana ada perjumpaan, di situ ada bisa jangan sedih ya. Di mana ada perjumpaan, di situ ada perpisahan. Jangan harus bayangkan, ada suamiku, ada istriku, kami akan berpisah. Di mana ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Dia mau cantik, dia mau gagah, dia mau pejabat atau penjahat, ada perpisahan. Inilah momen-momen yang kritis. Ini momen yang menentukan. Maka krisis dialami oleh para murid. Bahkan Petrus yang berapi-api mengatakan apa? Tuhan, tak akan pernah saya biarkan seorang pun menyentuhmu. Ya kan? Bahkan dia mengeluarkan pedang, menghunusnya lalu menetakannya ke telinga Ini saya mau dengar ini siapa yang punya jawaban yang benar. Kan kita baru rayakan ya, bahkan suci baru saja lewat. Petrus itu berapi-api, tetapi begitu berhadapan dengan seorang perempuan ini, kalau juga murid orang itu kan, apa yang dikatakan dia? Bukan. No, I don't know him. Dia berusaha untuk menghindar. Tak aku tandai. Then we say me. Ini aku orang ngerti sopo kain ini. Repot. Sampai 3 kali. Akhirnya ayam berkokok. Lalu dia nanti betul yang dibilang Tuhan. Kau terlalu ngomong besar, mulut besar ini Petrus. Perempuan bertanya, langsung gugup. Belum kalau yang datang bawa senjata, mungkin dia terkencing-kencing di situ. Inilah saudara-saudara yang terkasih, momen-momen ketika orang merasa hebat sekali karena ada guru yang diandalkan. Ya. Tapi begitu di kayu salib, pada momen inilah Tuhan menitipkan para muridnya kepada bundanya. Ini sebetulnya sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya sudah selesai Paskah. Tuhan Yesus menyerahkan muridnya dan juga menyerahkan ibunya kepada muridnya. Kepada murid yang dikasihi, kepada ibunya dikata, ibu inilah anakmu. Kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu murid yang sedang krisis punya pendamping. Mereka yang ketakutan akhirnya berdoa. Siapa yang mendampingi? Bundanya.
Maka tema yang saya angkat, Bunda Maria, bundaku, bundamu, dan bunda kita semua. Kita semua bersyukur karena ada saat-saat krisis yang akan kita hadapi. Dan ingatlah, krisis itu akan terjadi berkali-kali. Dan semakin kita menghadapi krisis dan bersama Bunda Maria, semakin kita kuat. Kalau tidak, pada saat itulah kita akan kocak-kacir. Ingatlah momen-momen di mana krisis itu pernah kita alami. Yang menikah, yang tidak menikah, yang sudah menikah, yang menikah lagi mengalami. Jangan pikiran yang menikah mengalami krisis, yang tidak menikah juga, termasuk yang selingkuh. Ini krisis terjadi, saudara-saudara. Pada momen krisis ini dan justru bukan orang hebat, tapi pribadi yang lemah lembut, pribadi sederhana tetapi setia. Dialah Bunda Maria, dialah yang hadir mendampingi kita, mendampingi saya. Sehingga saya tidak pernah seorang diri, tidak pernah seorang diri, karena Bunda Maria mendampingi. Sebelum saya masuk seminari ini, saya bagaimana pengalaman saya didampingi oleh Bunda Maria. Saya sudah pernah ketika saya memilih, ketika Bapak Ibu hadir, saya itu tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pastor. Ya, karena di stasi itu saya dikunjungi, kami itu sekali sebulan kalau pastor datang. Ya, karena jauh, pastornya satu, stasinya belasan. Dan jaraknya jauh dari pusat kota Kolaka ke Kolaka Timur, dulu belum kabupaten. Itu kalau kecamatan lalu itu kurang lebih 70 kilo, kurang lebih dari sini sampai Malino. Nah, kalau sekarang ya minggu pertama jam 5 saya sudah lewati, ya. Jam 8 saya sudah bisa di Malino, ya. Jalannya lumayan bagus. Dulu jalannya masih jalan seperti baru, aspalnya ada diputar, tetapi dipakai di mana-mana. Kecuali di Sulawesi Tenggara. Maka tidak pernah saya bermimpi menjadi seorang imam apalagi. Jadi miskinan pun tak pernah. Nanti mau jalan tangan baru merasakan namanya jadi miskinan. Karena dulu mimpi saya, ini saya bawa kartu kenang tabisan saya 16 tahun lalu, ya sebentar lagi 16 tahun ya, hampir 16 tahun lalu. Saya tulis betul di sini, ini refleksi saya. Dulu aku tak pernah bermimpi menjadi tentara Kristus. Yang aku impikan adalah menjadi tentara berseragam goreng. Betul saya tulis nih, nanti boleh lihat ya. Saya tulis, tiap kali saya baca ini saya ingat. Dulu saya tidak pernah bermimpi jadi tentara Kristus, tapi mimpinya di tentara berseragam goreng. Dan ini betul. SMP saya belajar dengan baik. Buahnya apa? Saya dapat beasiswa. Di sekolah negeri, satu-satunya Markus di kelas. Satu-satunya. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Kami paralel 3 kelas, tapi saya Markus nyempil sendiri. Kalau bukan Muslim teman saya, Hindu. Yang lain Bali tapi Hindu. Ini Markus sendiri. Tapi saya dapat beasiswa, prestasi. Karena saya berjuang, bukan masuk seminari tapi menjadi tentara. Jadi pelajar baik-baik. Dan aneh memang anak SMP biasanya masih tidur, saya jam 5 pagi sudah bangun di perumahan kompleks. Saya lari. Paling kalau dikejar anjing dan kaca lari lebih kencang. Sudah lari. Karena apa? Saya mau jadi lebih tinggi. Hanya itu motivasinya dan bisa lulus tes. Nilai sudah bagus karena katanya tentara harus tinggi. Tidak mungkin tentara yang sampai. Nanti dipikirin tentara cebol. Maka saya berjuang untuk go. Maka SMP kelas 2 pokoknya tes berkas saya serahkan ke aku semua. Bolos. Lalu mulai masuk kelas 3 lah. Saya ikut serius tes dari kecamatan lolos berkas mulai masuk di
kabupaten, bersainglah dengan orang kota kabupaten. Dan tiap saat saya harus naik mobil 70 kilo itu, macam-macam urusan termasuk di screening kesehatan, macam-macam berhadapan dengan tentara. Siap! Ya, kalau musim kompleks Kodim kan tidak bisa ini loh. Siap! Dia terlatih dengan disiplin apa semua. Lolos lagi, hanya 4 orang dari kabupaten itu. Satu-satunya lagi Markus. Kemudian sampai di provinsi, di Kendari. Tetapi sebelum tes di Kendari, salah seorang pastor lewat sore hari, lewat kampung kami dari Kendari menuju ke Kolaka. Tapi beliau tahu kami jarang bisa, beliau mampir. Disitulah beliau mencari siapa di sini anak yang tamat SMP. Lalu kebetulan ada mantan seminari menunjukkan itu rumahnya Markus di sebelah. Saya baru pulang dari kebun, seperti Daud itu ditangkap baru pulang kepala domba. Masih telepon anak kampung ini ditanya, kamu jadi pastor? Ya, karena pastor tanya sedang iya saja. Padahal lapan sih tidak tahu. Nah, ini kalau begitu mandi nak. Sebelum saya mandi, mama bilang makan dulu nak sebelum pergi ke gereja untuk tes. Saya mandi makan kemudian pergi ke gereja dengan pastor. Sore hari karena hari itu juga jam 7 seperti kita mulai BD itu ada ibadah misa. Akhirnya saya kerja cepat-cepat. Habis itu misa lagi. Selesai misa lanjut lagi tapi saya pastor mengganti tukang lanjutkan besok. Saya punya tes bergelombang. Sebelum misa, setelah misa, besok paginya lanjut lagi. Karena saya tidak pernah juga serius. Saya bisa buka isi saja. Dan saya tidak pernah berpikir akan lulus. Karena saya juga tidak berpikir menjadi pastor. Maka saya serius menyiapkan diri untuk tes di provinsi. Belajar pokoknya semaksimal mungkin. Dan itu saya ikut tes. Wah, ini ketemu dengan orang-orang dari pulau-pulau Buton, orang Kendari, baik. Kita ini orang kampung kan. Sudah Kendari duluan, tapi sudah biar kampung tapi tidak kampungan. Ini juga ini ya, masuk di kompleks tentara di Korem Kendari, ikut tes. 3 hari tes, hari keempat diumumkan tidak lulus. Cilokun saya bilang ini tidak lulus. Hanya 4 orang yang lulus lagi. Aduh, saya bilang bagaimana ini? Nah, akhirnya dari tempat saya menginap itu saya pergi ke pastoran, ke Sadoha namanya, Kota Lama. Kemudian saya bertemu dengan pastor yang saya tes. Kemudian di situ pun saya tanya, "Oh, Gus, dari mana kau datang ini?" "Dari kampung." Padahal sudah 4 hari di Kendari. Saya bilang dari kampung. Tipu-tipu sedikit ya. Karena saya tidak berani bilang saya tidak lulus. Bagaimana kontes sebenarnya? Kontes lagi yang sudah tertarik ini. Akhirnya saya tanya pastor, pertanyaan langsung pastor, luluskah saya di seminari? Karena saya bilang kalau tidak lulus saya cari sekolah lain. Pusing amat. Lalu pastor bilang tuh masuk dulu nak. Saya dia makan. Setelah saya makan siang lah, beliau menelpon ke seminari Jalan yang menjadi rektor Pastor Step Salita. Saya kali telepon saya pura-pura tidak dengar tapi saya kuping. Ternyata saya dengar kata lulus. Dan hati yes, lulus kata ini ya. Kemudian setelah makan tuh, Gus, kau lulus tapi belum ada surat, jangan bilang-bilang ya. Tapi pulang langsung. Besoknya saya pamit, saya pulang ke kampung ke Kolaka Timur dan saya bilang sama Mak, "Mak, saya tidak lulus tes SMA Taruna Nusantara, tidak jadi ke Magelang, tapi saya lulus ke Makassar." "Bagaimana kau tahu?" "Pastor kasih tahu." Suratnya menyusul katanya. Jadi saya juga terang-terang habis itu ya sudah lah, saya masuk seminari tapi syaratnya apa dan tidak tahu surat menyusul. Wih, banyak persyaratannya. Surat pindah, pakaian harus sekian, banyak sekali. Saya juga bilang, bagaimana Makassar? Di mana itu Makassar? Saya tidak tahu. Saya tanya sama bapak dan bapak juga tidak tahu. Bagaimana caranya ke Makassar? Tapi itulah jalan-jalan Tuhan. Menjelang hari masuk ke seminari ke sini, lalu saya diantar bapak ke Kolaka, ke pastoran. Dan bapak bilang sama pastor Marki, "Pastor, ini anakku belum tahu di mana Makassar. Bagaimana caranya ke sana, Pastor?" Pastor Marki bilang, "Tenang Pak, ada anak-anak dari Komala yang akan berangkat. Nanti kita kirim dia."
Saya pikir ini Pak. Tapi sudah, Bapak mulai tenang-tenang, siap dia pulang. Jadi saya tinggal di pastoran, belum kakak kelas yang akan dimakan. Berangkatlah saya di ferry pertama kali menyeberangi Teluk malam hari. Tiba di sini masih di terminal Panaikan. Saya kaget karena tiba pagi sekitar jam 10 banyaknya mobil. Disuruh kamu nyebrang, bagaimana caranya? Cepat! Kamu cepat sekali. Saya masih ingat sebenarnya kakak kelas itu bilang cepat. Jadi saya dituntun ke raya seperti rusa masuk kampung. Saya ini rusa masuk kota. Tiba di sini hari, disuruh ini temanmu nanti, wah besar ini rumah. Bukan main, nah inilah anak kamu, mulai adaptasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tapi di kami memang ada di seberang rumah orang tua kami ada Gua Maria. Gua Maria Stasi. Disitulah saya dilatih untuk berdoa, dan saya sebelum berangkat sudah berserah. Bunda, saya tidak punya siapa-siapa. Tak satu pun ada keluarga di Makassar ini. Tapi kalau Bunda mendampingi saya dalam panggilan saya, dimanapun saya punya saudara. Dan betul sampai hari ini tidak ada saudara di sini. Kalau sudah saudara, tapi banyak saudara. Inilah pengalaman saya. Krisis itu saya harus lalui, dan saya yakin sekali Bunda Maria tidak pernah meninggalkan saya. Kiranya Bapak Ibu punya pengalaman, Maka sampai hari ini salah satu devosi saya, karena saya bukan dari keluarga Katolik total. Bapak sudah dewasa belum jadi Katolik, Mama waktu bayi pun masih hidup. Jadi saya juga baru tahu ketika saya ambilkan surat nikah mereka di Kendari. Kan dulu Kendari satu paruh sampai ke Pemalang. Satu paruh. Saya cek, saya baru ketahui ternyata Mama masih hidup waktu menikah. Dan menemukan bukan dari pastor, tapi katekis. Karena susah dapat pastor. Dan ternyata katekis itu adalah teman dari saya pun, orang tua dari saya punya teman kelas. Sederhana sekali mereka, menikah sederhana, hidup juga kekatolikannya sederhana. Maka apa yang diajarkan? Doa sama Maria. Sehingga sampai hari ini, inilah Rosario yang menemani saya. Kalau Bapak Ibu punya saudara, punya teman hidup, menemani tidur, saya menemani Bunda Maria menemani saya tidur. Ini Rosario ini sampai logi ini saya bawa kemana-mana, dan Rosario ini sampai putus ini ikat ini ya. Ini bukan medali wasiat, tapi saya pakai malam sebelum tidur. Inilah yang saya doakan. Tidak sepenuhnya ini banyak 3 kali salam Maria, lalu ini mulai dari aku percaya Bapak kami 3 kali salam Maria dan kemuliaan. Saya tetap didampingi Bunda Maria. Bahkan ketika melewati masa-masa sulit, masa krisis, juga sebagai imam, Bunda Maria mendampingi saya. Dan itu saya alami. Kalau dulu saya berjuang dari Kolaka Timur sampai di Makassar, itu masih ada yang dampingi. Ketika saya studi dari Makassar ke Manila, bahkan hampir tidak terbang. Di Bandara Cengkareng saya alami. Tiket yang dibelikan bukan PP, tapi tiket hanya one way. Bagaimana bisa masuk? Tak ada visa. Orang Malaysia tak bisa masuk, ya. Tak bisa lama dekat. Ya. Itu sudah jam 12 malam. Pastor Ernesto itu saksi hidup. Saya telepon beliau, Pastor, saya tidak bisa terbang ini, tidak tiketku. Tidak boleh katanya. Saya kan hanya dikasih tiket, saya tidak tahu bahwa harus PP. Tapi lagi saya bilang, Tuhan, Bunda Maria, dampingi saya. Kalau memang ini kehendak Tuhan, saya akan terbang. Kalau tidak, pulang ke Makassar. Meskipun di sana uang sekolah sudah dibayar, tapi saya tidak bisa terbang. Saya pulang. Dalam sekejap Bapak Ibu, ini saya tidak tahu juga ya. Sebelum berangkat, seperti saya ingatkan ini, tukar rupiah dengan dolar di Hajilan Tuntung. Saya pergi ke sana bukan $240. Dan uang itu yang saya pakai bayar tiket itu. Tiba-tiba ada petugas yang carikan saya tiket. Pak, ada satu Pak. Tolong ambilkan. Berapa harganya? $240.
13. Itu kan Bunda Maria saya yakin mendampingi saya, memohonkan saya rahmat kepada Allah. Kemudian tahun lalu lagi saya berangkat ke Eropa untuk cuti, dengan saya mengisi dengan kursus. Saya sudah di kedutaan Italia di Menteng, menunggu antrian. Tiba saatnya di sana, ternyata saya belum bawa format yang disubmit online kemudian di print. Saya hanya datang bawa dokumen, ditolak. Waktunya tinggal 40 menit. Astagfirullah. Tapi saya Bunda Maria, ini tolong saya, karena umat yang mendampingi juga bingung. Kemudian saya bilang, Pak, waktunya tinggal 40 menit Pak, jam 12 tutup, closing. Gimana caranya? Kemudian saya bilang, saya pulang ke pastoran, tempatnya pastor saya di Jalan Menteng, di Jalan Malang, di Paroki Santo Ignatius. Saya kemudian cari lagi motor, tidak dapat yang online. Tiba-tiba ojek lewat. Saya tahan, Pak, bisa antar saya ke Jalan Malang? Oh, boleh Pak. Saya kan, pokoknya tidak tahu kenapa saya bayar. Tiba di pastoran langsung saya buka laptop, kan tidak pernah siap. Lalu dikasih itu website, saya input lagi. 5 menit selesai. Saya bingung lagi bagaimana caranya nge-print. Kemudian saya download lagi, masukkan ke WA. Saya lari ke kantor sekretariat. Ada Mas di sini. Mas, tolong ini. Saya cepat-cepat. Oh ya, saya tolong. Tidak ada nomornya. Masukkan lagi ke nomornya. Linkkan dulu ke komputer. Baru download yang print. Selesai. Waktu tinggal 10 menit. Saya keluar. Mencari taksi. Taksi lewat. Dan di situ kemudian cerita baik. Bunda Maria, ayo dampingi saya. Langsung tidak bertanya dan berapa harganya. Pokoknya tiba di kedutaan. Waktu tinggal 5 menit. Saya serahkan. Ibu itu tinggal menunggu saya. Dan dia cek, oh Bapak dari Sulawesi Selatan ya? Wah, itu Senayan bagus sekali. Memang bagus tuh. Pantai bagus, pantai-pantai. Iya, pantainya saya suka Pak. Wah, sudah cerita. Ya, saya ini kan ya pokoknya saya bangga juga sebagai orang Sulawesi Selatan. Dia bilang, saya suka ke sana. Babla sambil dia ikut saya punya data. Setelah itu dia bilang, oh sudah lengkap nih Pak ya? Sudah lengkap. Jadi bagaimana Bu? Ya tunggu sebentar, saya buatkan resipnya. Lalu saya tanya, saya bayar berapa Bu? Gratis. Maksudnya Bu, ya tidak usah bayar Pak. Saya lihat, ada betul resipnya. Saya tidak percaya juga. Karena yang akan ambil paspor saya itu suster DNG. Saya membuat surat kuasa, tapi saya dalam hati, mudah-mudahan suster tidak ditagih. Maka ketika September saya harus berangkat, saya ke Biara minta paspor saya cek, tertulis gratis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah pengalaman saya dan saya sungguh percaya dan Bunda Maria mendampingi saya. Dia sungguh Bunda kita saat-saat krisis. Justru Bunda Maria hadir, tapi saya sungguh percaya dialah ibu kita semua, Bunda Gereja. Kapanpun saat kita mengalami kesulitan, tidak membiarkan kita seorang diri. Karena putranya telah menyerahkan bundanya, jadi ibu bagi para murid. Kita mesti ingat sabda Tuhan Yesus, inilah ibumu, inilah ibumu, inilah ibumu. You will never be alone. Bapak Ibu tidak akan pernah seorang diri dengan Bunda Maria mendampingi. Bunda Maria, doakan kami putra-putri. Amin. Mari Bapak Ibu